Sidang Pahom Narendra, Tatak Rambat Balemanguntur berada dalam pengawalan ketat atas perintah dari Mahapati Gajah Enggon. Gajah Enggon sendiri hadir di Tatak Rambat Balemanguntur. Akan tetapi karena Gajah Enggon tidak termasuk sebagai kerabat Sabta Prabu, ia hanya menempatkan diri di luar dan mengendalikan secara langsung pengamanan yang dilakukan sepenuhnya oleh para pasukan Bayangkara. Persoalan yang akan dibicarakan dalam pertemuan itu sungguh penting, apalagi didorong oleh peristiwa pagi itu. Peristiwa yang tidak terduga dan menggegerkan segenap penghuni dinding istana dengan tertangkap tangannya Emban Ragaweni yang telah menyiksa Sekar Kedaton. Ibu Suri Dyahwiyat Raja Dewi Maharajasa dan suaminya datang paling awal dengan diiring oleh beberapa prajurit dan emban. Sejenak kemudian disusul oleh kehadiran Raden Cakradara yang ditandu oleh 4 orang prajurit dan juga diiring beberapa emban. Raden Cakradara yang berabhiseka Sri Kertawardhana yang telah pikun itu harus dihadirkan dalam sidang, meskipun barangkali tidak lagi bisa memberikan saran atau pendapat apapun pada sang raja. Melihat kedatangan kakak iparnya, Dyahwiyat dan suaminya segera menjemputnya dan menuntunnya ke tempat duduk yang telah disediakan. Suara batuk Kertawardhana yang susul menyusul terdengar sampai ke tepian pendopo Balirung. Selanjutnya, dalam waktu yang berdekatan, Permaisuri Paduka Sori Sri Sudewi yang dikawal oleh 4 orang prajurit dan barisan emban juga telah tiba dan segera menempatkan diri duduk di atas singgasana yang telah disediakan untuknya. Dyahwiyat Raja Dewi Maharajasa hanya bisa menahan sesak nafas melihat keadaan anak perempuannya yang menyedihkan. Matanya sembab dan tampil seadanya dengan rambut yang dibiarkan terurai. Secara lugas, Permaisuri memamerkan kemalangan nasibnya. Sesekali tatapan matanya nampak kosong tidak bercahaya. Sesekali pula senyumnya terasa sinis dengan alasan yang tidak jelas. Hening kini merambati suasana Tatak Rambat Balemanguntur karena semua pihak sadar akan membahas persoalan yang sangat penting. Dari arah kanan Tatak Rambat, kehadiran Dyah Nertaja Rajasa Dwi Teswari bertiga dengan suami dan anaknya kemudian segera menarik perhatian. Dyah Nertaja yang menyandang jabatan sebagai Pripajang berjalan bergandeng tangan dengan Singawardhana, diikuti oleh anaknya yaitu Wikramawardhana yang kemudian juga diikuti 2 orang pengiring di belakangnya. Dari jauh, adik kandung sang raja itu telah memberikan sembahnya kepada Ibu Suri Dyahwiyat Raja Dewi Maharajasa yang dibalas oleh mantan Prabu Putri Kembar itu dengan senyum dan anggukan. Merasakan suasana yang tidak nyaman, Dyah Nertaja Rajasa Dwi Teswari tidak berkata apapun setelah menempati tempat duduk yang telah disediakan. Wikramawardhana kini juga terlihat menundukkan kepala ketika menyadari sedang menjadi perhatian dari sang permaisuri. Namun sejenak kemudian pandangan mata sang permaisuri itu menerawang melintas halaman di mana nampak beberapa ekor kijang yang hidup tenang tanpa ada siapapun yang berani untuk mengusiknya. Sejenak setelah itu, dengan bersamaan hadir kerabat Sabta Prabu yang lain. Dengan langkah bergegas, adik kandung sang raja yaitu Dyah Rajasa Duhiten Dudewi berdampingan dengan suaminya tiba dan langsung menempatkan diri di tempat yang disiapkan. Suara batuk kini memecah keheningan Balemanguntur, dan itulah batuk tua dari Sri Kertawardhana. Seharusnya aku yang mati lebih dulu. Mengapa harus istriku? Keluh lelaki tua itu yang belum bisa menghapus kenangan kematian istrinya. Ucapan Sri Kertawardhana itu terdengar cukup jelas. Dyah Rajasa Duhiten Dudewi segera berdiri dari tempat duduknya dan kemudian mendekati romonya berada.
Brilasem, tanya romonya. Benar Romo, jawab Duhiten Dudewi. Kertawardhana kini mengelus-elus rambut dari anaknya itu. Siapa saja yang sudah datang? Brilasem, Dyah Rajasa Duhiten Dudewi kemudian menyempatkan mencium lutut ayahnya sebelum menjawab pertanyaan itu. Ada Bibi Dyah Wiyat, Paman Kudamerta. Juga telah hadir Kakang Mbok Permaisuri, lalu Rayi Brepajang, dan juga suami dan anaknya, jawab Brilasem. Suamimu kemana? Ada Romo. Suamimu apakah tahu kalau mertuanya telah meninggal? Tanya Kertawardhana. Pertanyaan itu menyebabkan Brilasem harus tersenyum. Keadaannya yang telah tua menyebabkan romonya mulai memasuki wilayah pikun. Sudah Romo, sudah, jawab Brilasem yang kembali mencium lutut dan telapak tangan kanan romonya. Brilasem kemudian kembali ke tempat duduknya. Para emban dan abdi serta segenap prajurit yang menjaga pertemuan Sabta Prabu itu terbelah perhatiannya ketika dari arah kanan kakak kandung sang permaisuri berjalan mendekati Tatak Rambat Balemanguntur bergandengan tangan dengan suaminya, yaitu Brema Taun. Brema Taun terlihat gagah dan perkasa dengan bentuk tubuhnya yang tinggi dan tegap, diiringi oleh beberapa orang emban dan prajurit. Pasangan Brema Taun dan Madu Dewi sungguh merupakan pasangan yang amat serasi. Madu Dewi yang telah lebih dari 15 tahun belum dikaruniai seorang anak. Sementara itu, Mahapatih Gajah Henggon menempatkan diri sebagai hamong tamu dengan menjemput anak dan menantu Dyah Wiyat itu dan mengantarkannya ke tempat duduk yang telah disiapkan. Dikala masih bocah, Dyah Madu Dewi bergaul sangat erat dengan Gajah Henggon. Dengan tanpa sungkan, Dyah Madu Dewi melepaskan pegangan tangannya dari tangan suaminya dan menempatkan diri berpegangan lengan sang Mahapatih. Gajah Henggon kini melihat lengkap sudah segenap anggota Sabta Prabu dan hanya menunggu kehadiran dari Prabu Hayam Wuruk. Bumi serasa bergetar dan degup jantung serasa dipacu ketika Prabu Hayam Wuruk, sang lakon utama lembaga Sabta Prabu itu, akhirnya datang dengan menuntun tangan anak gadisnya. Diiringi beberapa orang emban, terlihat diantaranya Emban Tritandi dan Emban Tarangsri, serta dikawal oleh 10 orang prajurit Bayangkara yang berbaris rapi. Prabu Hayam Wuruk muncul dari belakang Tatak Rambat dan langsung menuju ke Baliwitono, rumah-rumahan kecil di tengah-tengah Tatak Rambat Balemanguntur. Dengan segera, pusat perhatian kini tertuju pada wajah Kusumawardhani. Dyah Wiyat Raja Dewi Maharajasa menahan nafasnya ketika melihat wajah cucunya yang memar, dan hal itu menjadi pertanda perbuatan emban Ragaweni memang benar adanya. Namun sang ibu suri itu tidak berbicara apapun serta memilih menempatkan diri menunggu apa yang akan disampaikan oleh sang raja. Dengan sekuat tenaga, Kusumawardhani berusaha menguasai dirinya, namun tetap saja gejolak dalam perasaannya itu tidak dapat dikendalikan. Bahwa Kusumawardhani terlihat kini membasuh wajah dengan selembar kacu, maka taulah para emban bahwa Kusumawardhani kini tengah menangis. Para emban sangat penasaran. Mereka dilipas rasa ingin tahu yang tidak tertahan. Akan tetapi para emban itu tahu bahwa sebentar lagi ketika pertemuan itu dimulai, mereka akan diusir pergi karena tidak seorang pun boleh ikut menyimak pembicaraan yang terjadi. Mahapatih Gajah Henggon akhirnya merasa telah siap dengan apa yang harus ia lakukan. Dengan isyarat tangannya, ia kemudian memberi perintah pada segenap prajurit dan emban untuk meninggalkan tempat itu. Gajah Henggon sendiri juga ikut menjauh. Apa yang terjadi di Tatak Rambat untuk selanjutnya menjadi urusan raja dan segenap kerabat istana. Suasana hening kini mengharu biru karena Prabu Hayam Wuruk tidak dengan segera berbicara. Sang Prabu bingung, tidak tahu harus memulai pembicaraan dari mana.
pun demikian dengan yang lain. Sang permaisuri Paduka Sori kini juga merasa wajahnya menebal. Apakah sudah lengkap semua? Hening itu pecah oleh pertanyaan dari Kertawardhana. Tidak seorang pun menjawab. Prabu Hayam Wuruk kemudian memandang romonya dengan tatapan mata yang mengombak. Hayam Wuruk, apakah sudah hadir? Hayam Wuruk kini menjawab dengan suara batuknya. Sudah, Romo. Kertawardhana yang buta dan kehilangan sebagian besar pendengarannya kini menelengkan kepala. Kalau begitu menunggu apa lagi? Ayo segera dimulai. Aku ingin mendengar bagaimana bisa seorang emban berbuat kurang ajar terhadap cucuku. Aku minta dia dihukum mati. Prabu Hayam Wuruk sejatinya agak bingung akan memulai pembicaraan dari arah mana. Namun ucapan romonya itu telah membantu Hayam Wuruk untuk segera memulai pertemuan. Maka yang pertama ia lakukan adalah mengedarkan pandangan matanya memperhatikan wajah-wajah segenap kaum Narendra. Sedikit agak lama, sang Prabu kini memperhatikan wajah mertuanya yang sebenarnya juga adalah bibi kandungnya. Dia Huyat mengangguk perlahan membalas tatapan mata itu. Prabu Hayam Wuruk kemudian mengalihkan pandangan matanya tertuju pada Dyah Nirtaja Rajasa Dwiteswari. Prabu Hayam Wuruk masih menyimpan rasa jengkel karena diam-diam adik kandungnya itu berniat menggunting dalam lipatan dengan rencana akan mengambil anaknya sebagai menantu dikawinkan dengan Sri Wikramawardhana. Dalam pandangan sang Prabu, tujuan rencana itu sangat jelas. Melalui cara itu, ia mungkin berniat membidik tahta karena siapa yang nantinya akan bersuami Kusumawardhani dialah raja atas nama istrinya. Jika niat itu dilakukan secara terbuka, Prabu Hayam Wuruk merasa bisa memahami. Akan tetapi, ia sama sekali tidak bisa menerimanya ketika cara itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Adik dan permaisurinya kini telah bersekongkol melakukannya. Dyah Nirtaja Rajasa Dwiteswari menunduk, merasa memperoleh tatapan mata yang menyimpan rasa amarah itu. Selanjutnya, Prabu Hayam Wuruk menoleh sekilas pada istrinya. Sri Sudewi kini membuang mukanya. Tatak rambat Balemang Nguntur kini terasa sangat hening. Kusumawardhani, Prabu Hayam Wuruk meminta perhatian anaknya. Dyah Kusumawardhani yang tidak menyangka namanya akan dipanggil kini terkejut. Yang bisa ia lakukan hanya menjawab dengan menyembah. Amat perlahan Dyah Kusumawardhani menggerakkan kedua telapak tangannya. Ceritakan apa yang telah kau alami pagi tadi, kata Prabu Hayam Wuruk. Permintaan romonya sungguh adalah permintaan yang sulit untuk ia lakukan, meskipun yang harus ia lakukan hanya sekedar menceritakan pengalamannya. Di sudut hatinya, Kusumawardhani juga merasa gelisah membayangkan pembicaraan nantinya pasti akan merembet ke apa yang ia kerjakan semalam. Bila tidak hati-hati dalam mencermati, perbuatan yang ia lakukan dengan Senopati Kuda Narapatya juga mungkin akan terbongkar. Dyah Kusumawardhani berusaha untuk menahan dirinya. Namun kini air matanya memang sangat sulit untuk ia bendung. Prabu Hayam Wuruk kini hanya bisa menahan nafas dan memberi waktu kepada anak gadisnya itu untuk menguasai dirinya. Namun Prabu Hayam Wuruk juga segera menemukan cara untuk mengorek keterangan anaknya tanpa harus menyebabkan Kusumawardhani merasa terbebani. Baiklah Kusumawardhani, mengangguk atau menggelenglah untuk setiap pertanyaan yang akan Roma ajukan kepadamu. Segenap kerabat Sabta Prabu ingin tahu siapa yang berani menampar wajahmu sehingga lebam biru seperti itu. Apa benar Emban Ragaweni yang melakukannya? Kalau tidak menggelenglah, kalau ia mengangguklah.
Pertanyaan yang disederhanakan itu membantu Kusumawardhani untuk menjawabnya. Maka Kusumawardhani mengangguk perlahan. Dalam keadaan yang demikian, Sekar Kedaton Kusumawardhani memilih menunduk dan memejamkan mata. Ia sadar sepenuhnya di saat yang demikian ibunya pasti ingin ia untuk menoleh. Melalui pandangan matanya, ibunya pasti akan berusaha untuk memberikan pengaruh. Apakah hanya pagi tadi kau mengalami kejadian seperti itu? Atau apakah yang kau alami itu sebenarnya telah berlangsung lama? Kusumawardhani kini mengalami kesulitan. Jangan ada hal dalam bentuk apapun yang menyebabkan kau takut untuk berbicara apa adanya. Sekarang jawablah, Kusumawardhani. Sejak kapan empan perawan tua itu berani berbuat macam-macam kepadamu? Perlahan-lahan Kusumawardhani menggerakkan kedua telapak tangannya yang tetap merapat ke ujung hidung. Hamba lupa sejak kapan, Romo? Jawab Kusumawardhani dengan perlahan. Jawaban itu memiliki kekuatan yang cukup untuk menggoyang pilar-pilar di istana itu. Dia Huyat seketika merasa ulu hatinya amat nyeri. Ia tidak menyangka cucunya akan mengalami peristiwa yang tidak sepantasnya. Cucunya adalah seorang Sekar Kedaton, seorang anak raja, dan kini mengalami perlakuan yang sangat tidak pantas. Tidak kurang kaget pula para kerabat yang lain. Madu Dewi terhenyak di tempat duduknya karena bingung, tidak mampu memahami pengalaman keponakannya dari sudut manapun. Adalah permaisuri Sri Sudewi yang kini merasa juga sangat tidak nyaman. Jika ditunjuk siapa yang amat bersalah dalam peristiwa itu, Sri Sudewilah yang telah bersalah banyak karena memberi peluang pada Emban Ragaweni. Tanpa izin Sri Sudewi, tidak mungkin Ragaweni berani berbuat seperti itu. Kertawardhana tiba-tiba melenguh dengan keras. Romo dari sang raja itu kini meminta perhatian. Kalau begitu, sejak kapan kau alami peristiwa itu, Nduk Cahayu? Tanya Kertawardhana dengan suara yang keras. Perhatian tertuju pada Sri Kertawardhana. Bangsawan Singosari itu kini terlihat berusaha keras untuk menamaikan diri. Semua orang mendadak cemas bila beban itu tidak tersangga akan menyebabkan Raden Cakradhara itu ambruk dengan tiba-tiba. Meskipun Raden Cakradhara atau Sri Kertawardhana itu sering pikun dan kehilangan sebagian besar pendengarannya, namun ketika berada pada keadaan yang penting, Raden Cakradhara mampu menyimak pembicaraan dengan cukup jelas. Sejak kapan, Duk? Sejak kapan? Ulang kakeknya. Kusumawardhani kini merasa ulu hatinya sangat nyeri. Sang Prabu Hayam Wuruk mengira anaknya akan mengalami kesulitan untuk menjawabnya. Akan tetapi, tiba-tiba Kusumawardhani menengadahkan kepala. Sudah sejak lama, Eyang. Aku tidak ingat sejak kapan sebenarnya mendapat perlakuan seperti itu. Jawaban itu menjadi pendorong Prabu Hayam Wuruk untuk menghela nafas panjang. Jawaban itu pula yang menyebabkan hati dia Huyat semakin nyeri. Di tempat duduknya, Madu Dewi yang merasa takjub kini berpegangan tangan suaminya. Tidak kurang, Prema Tahun menjadi bingung mendapati kenyataan yang sangat aneh itu. Bagi penguasa Mataun itu, sulit dinalar ada seorang emban yang berani kurang ajar kepada anak raja, dan sungguh sulit dinalar Sekar Kedaton mengalami keadaan seperti itu sudah cukup lama. Dalam keadaan yang demikian, Sri Sudewi merasa semakin tidak nyaman. Nak mantu, ucap Kertawardhana memecah keheningan. Bagaimana keadaan seperti itu bisa terjadi? Pertanyaan yang dilepas Raden Cakradhara dengan seketika itu menyita perhatian. Semua wajah kini memandang Sri Sudewi dan bagai sepakat
menunggu sambil menerka-nerka jawaban apa yang akan diberikan oleh permaisuri raja itu. Maka pertanyaan Sri Kertawardhana itu sungguh menyulitkan. "Prameswari, Romo menunggu jawabanmu," kata Prabu Hayam Wuruk. Sri Sudewi yang menunduk itu kemudian menengadah. Sekilas Sri Sudewi menyempatkan melirik suaminya, namun sejenak kemudian pandangan matanya disebar ke wajah demi wajah segenap kerabat keluarga istana. "Hamba Gusti Prabu, mohon isi pembicaraan ini diluruskan dan dikembalikan lagi pada masalah yang seharusnya. Bagi hamba, apa yang dialami Kusumawardhani hanyalah sebuah imbas dari rencana besar yang akan Gusti Prabu lakukan. Hamba tahu semua orang menyalahkan hamba karena hamba membiarkan dan seperti memberi peluang kepada Ragaweni berbuat melampaui batas. Akan tetapi, apa yang menjadi latar belakang juga harus dibicarakan." Jawaban Sri Sudewi itu menyebabkan Prabu Hayam Wuruk terbangun. Jawaban menantunya itu juga menyebabkan Sri Kertawardhana terhenyak. Desir sangat tajam kini mengoyak isi dada Dyah Madu Dewi, Rajasa Duhitenti Dewi, dan juga Rajasa Duhiteswari yang sekaligus bagai menyihir para suami masing-masing untuk berubah menjadi patung. "Apa maksudmu, Nak Mantu?" Sri Kertawardhana yang sedang mampu berpikir jernih kini mengejar pertanyaan itu. Dalam keadaan yang demikian itu, Raden Cakradhara atau Sri Kertawardhana seperti terbebas dari keadaan pikun yang sesekali membelenggu keutuhan pikirannya. Sri Sudewi tidak dengan segera menjawab. Sri Sudewi kini berusaha mengukur sejauh mana segenap kerabat keluarga memahami apa yang akan ia utarakan. "Selama ini aku hanya menyimpan kepahitan itu dalam hati," kata Sri Sudewi dalam hatinya. "Seumur hidup aku menderita karena terjebak pada keadaan yang tidak bisa kuhindari. Karena aku adalah seorang permaisuri. Dan kini semua orang menyalahkanku. Semua orang sedang mengarahkan telunjuknya kepadaku. Aku bukan cacing yang hanya akan diam ketika diinjak. Aku harus berteriak. Kini tiba saatnya bagiku untuk berteriak." Dengan sangat tajam, Sri Sudewi kini mengarahkan pandangannya ke wajah ibunya sambil mencoba mengenang keindahan hidup macam apa yang dijanjikan ketika dulu ibunya merayu agar ia mau dikawinkan dengan Prabu Hayam Wuruk. Segala yang indah menurut ibunya itu hanya kosong belaka. Bersedia menjadi permaisuri terbukti menjadi awal penderitaan hidupnya. Rumah tangga yang dijalaninya yang selalu memamerkan kebahagiaan pada siapapun hanya sebuah kepalsuan. Hal itu hanya sebuah sandiwara. Aku bosan bersandiwara. Kini tiba saatnya. Semua orang harus tahu bagaimana keadaanku yang sebenarnya, kata Sri Sudewi dalam hatinya. Kusumawardhani yang menunduk menyempatkan melirik wajah ibunya yang nampak tebal. "Nak Mantu, aku menunggu jawabanmu." Sri Kertawardhana kini kembali memecah keheningan. Sri Sudewi kini semakin bulat dengan keputusannya. Yang tidak diduga oleh siapapun adalah ketika dengan tiba-tiba sang permaisuri itu berdiri dan berjalan mendekati mertuanya. Dengan sangat perlahan, Sri Sudewi menyembah dan kemudian memegang lutut mertuanya. Raden Cakradhara terkejut ketika merasa ada tangan yang menyentuh lututnya. "Nak Mantu, bagaimana ceritanya salah seorang dari embanmu bisa berbuat kebablasan seperti itu?" Sri Sudewi melepaskan tangannya dan kemudian mengubah sikapnya dengan menyembah.
Para Sabta Prabu bertanya-tanya dalam hatinya ketika melihat Sri Sudewi kemudian beringsut mendekati Romo dan biungnya. Paduka Sori Sri Sudewi memberikan hormatnya dengan merapatkan kedua telapak tangannya yang diarahkan pada Romo dan biungnya. Dyahwiyat Raja Dewi Maharajasa kemudian saling memandang dengan suaminya. Kanjeng Romo dan Kanjeng Ibu, aku mohon izin untuk bercerai. Ambruk kini tatak rambat Palemanguntur. Ambruk berderak tatak rambat Palemanguntur oleh goyangan gempa bumi bagai pengulangan peristiwa yang terjadi 60 tahun sebelumnya. Ketika itu, bencana datang beruntun mengguncang Pabanyu Pindah yang meminta banyak korban jiwa dan dalam waktu yang berhimpitan dengan meledaknya kebun dan gunung Kamput yang terletak tidak jauh dari Balitar dan Kadiri. Itulah dua peristiwa besar yang menandai kelahiran Prabu Hayam Wuruk yang kemudian diramalkan akan menjadi seorang raja yang besar. Ucapan istrinya itu juga kini menyebabkan Prabu Hayam Wuruk tersentak. Aliran darahnya kemudian serasa berhenti. Namun permintaan istrinya itu juga dengan telak menghantam dada Dyahwiyat bagai ayunan alu Korea yang menghajar jantungnya. Bergetar liar kini bibir Dyahwiyat karena mengalami kesulitan untuk berbicara. Pun demikian, keadaan yang sama telah menyebabkan Raden Kudamarta bagai orang yang kehilangan kesadaran untuk beberapa saat. Sudewi, letup ibunya dengan sangat keras. Kertawardhana kini bingung. Dalam keadaan tertentu, Kertawardhana yang pikun itu ada kalanya kehilangan pikiran warasnya. Namun, persoalan yang sedang dibahas di tatak rambat itu bisa ia ikuti dengan sepenuhnya. Seketika, Sri Kertawardhana merasakan ulu hatinya terasa sangat nyeri. Jawaban yang diberikan anak mantunya bukanlah jawaban yang ia kehendaki. Namun jawaban itu telah menggeser persoalan dari yang semula permasalahan Emban Ragaweni pada persoalan lain yang sama sekali. Sementara itu, di tempat duduknya bersimpuh, Kusumawardhani juga terkejut bukan kepalang. Ayunan alu dengan keras menghantam kepalanya menyebabkan rasa kaget itu berubah menjadi bentuk pening yang luar biasa. Bagi segenap kerabat Pahom Narendra atau Sabta Prabu, setidaknya butuh waktu agak lama untuk mereka mendamaikan diri. Dyahwiyat Raja Dewi Maharajasa juga kini memandang anaknya. Dyahwiyat masih juga mengalami kesulitan untuk berbicara. Kanjeng Romo dan Kanjeng Ibu, dulu kalianlah yang membujukku untuk mau dikawinkan dengan Kang Mas Hayam Wuruk. Kanjeng Romo dan Kanjeng Ibu lah yang dulu meyakinkanku bahwa dengan mendampingi Kang Mas Hayam Wuruk sebagai permaisuri, aku akan hidup terhormat dan bahagia. Namun belakangan, sang waktu memberi jawaban bahwa apa yang Kanjeng Ibu katakan itu tidak benar. Jika waktu bisa diputar kembali, aku lebih suka menjadi orang biasa. Aku lebih suka menjadi bukan siapa-siapa, asal bisa hidup bahagia. Begitu berat menyandang beban sebagai permaisuri, karena terbukti hanya untuk mengutarakan keinginan bercerai, sulitnya setengah mati. Dyahwiyat kini kehilangan mulutnya. Ia tidak tahu harus berkata apa. Sri Sudewi kemudian berbalik dan mengarahkan pandangan matanya pada Prabu Hayam Wuruk. Sejenak kemudian ia menggeser perhatiannya pada dampar yang semula menjadi tempat duduknya. Kanda Prabu, hamba sepenuhnya menyadari dan menerima bahwa kesalahan yang dilakukan Emban Ragaweni adalah juga merupakan kesalahan hamba. Oleh karena itu, sungguh tidak adil apabila hanya Emban Ragaweni yang dijatuhi hukuman mati karena berani memukul Sekar Kedaton. Karena hamba juga
yang telah memberi peluang dan membiarkan Emban Ragaweni berbuat seperti itu. Hamba pun juga harus dihukum. Oleh karena itu, dengan ini hamba menyampaikan kepada Gusti Prabu agar hamba jangan menjadi beban pikiran. Mohon Gusti Prabu berkenan menceraikan hamba. Dan untuk selanjutnya, Gusti Prabu bisa dengan leluasa untuk menjatuhkan hukuman pada diri hamba. Yang mana hal itu tidak mungkin dilakukan apabila hamba masih berkedudukan sebagai seorang permaisuri. Maka sejak saat ini pula, hamba tidak akan lagi menempati dampar permaisuri. Silakan apabila Gusti Prabu akan menempatkan penghuni istana sebelah sebagai penggantinya. Prabu Hayam Wuruk terhenyak. Sikap Sri Sudewi yang tidak terduga itu telah menyudutkannya dan menyebabkan ia tidak bisa berbicara. Dengan apa yang disampaikan itu, siapapun merasa persoalan Emban Ragaweni akhirnya menjadi debu, menjadi sebuah persoalan kecil yang tidak layak untuk dibahas. Sebagaimana mertuanya, Prabu Hayam Wuruk kini juga tidak bisa berkata apapun.